Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullahu jami'an. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-8 Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya kita harus selalu mengingat bahwasanya kita sedang berada di bulan yang sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan memilih dari makhluknya apa dan siapa yang Dia kehendaki. Allah Jalla wa ala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terbaik, bahkan sebagai manusia terbaik dari semua manusia yang ada. Dan Allah memilih hari Jumat sebagai hari terbaik dalam sepekan, dan Allah memilih Lailatul Qadar sebagai malam terbaik dari semua malam, dan Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang terbaik dari 12 bulan yang ada. Perlu selalu kita ingat bahwa kita sedang berada di atas nikmat yang besar, yaitu kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan diikat, dan kebaikan serta pahala yang berlipat ganda. Dan seorang tidak akan merasakan nikmat ketika nikmat tersebut kecuali ketika nikmat tersebut telah hilang. Seorang akan merasakan nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Seorang akan merasakan nikmatnya bersama kalau sudah berpisah. Seorang akan merasakan nikmatnya malam kalau ada siang. Demikian seterusnya. Demikian pula seorang akan merasakan nikmatnya Ramadan ketika dia tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan tersebut. Maksudnya telah dipanggil oleh Allah. Tentunya tidak sedikit kita mendengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang mereka dipanggil oleh Allah belum memasuki Ramadan, dan kita di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk memasuki dan bisa berada di Ramadan. Dan tentunya tidak ada yang menjamin bahwa kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Oleh karenanya, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kita telah lalai pada bulan-bulan sebelumnya. Di Rajab, di Sya'ban, kita lalai. Padahal bulan Rajab merupakan bulan yang mulia, termasuk bulan-bulan haram. Demikian pula Sya'ban merupakan bulan yang mulia, karena diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Maka apakah kita tega masih lalai pada bulan Ramadan? Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita sampai hidup di Ramadan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya waktu, dalam keadaan dimudahkan bisa beribadah kepada Allah. Lantas kita lalai, kita sia-siakan kesempatan tersebut. Maka perhatikan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar.
Di tangga pertama Nabi mengatakan amin. Di tangga kedua, jadi mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Di tangga kedua Nabi mengatakan amin. Di tangga ketiga Nabi mengatakan amin, artinya kabulkanlah. Kemudian Nabi mengatakan, iya, tadi ada Jibril, ya. Kenapa Nabi mengatakan amin, amin, amin? Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat, tadi ada Jibril yang datang. Kemudian dia mengatakan, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Siapa yang berjumpa dengan Ramadan namun ternyata tidak menjadi sebab dosanya diampuni, kata Jibril, semoga orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Apa kata Nabi? Amin, kabulkan ya Allah. Ini tentunya peringatan keras bagi kita. Kalau kita lalai di bulan ini, menyebabkan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, padahal bulan ini merupakan bulan ampunan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, dorongannya karena iman, ya, yakin akan kewajiban Ramadan, wahtisaba, dan mengharapkan pahala, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena musiman, bukan karena turut meramaikan, tapi motivasinya wahtisaba, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadits yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qama Ramadan, maksudnya salat malam, salat tarawih, ya, dan yang semisal dari salat malam, imanan wahtisaba, karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba lihat, ditambah lagi Ramadan ini syaitan sedang diikat. Kebaikan begitu banyak, suasana begitu mendukung, keadaan yang begitu mendukung untuk dia taat, untuk dia bertobat, untuk dia banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata dia menjalani Ramadan seperti hari-hari biasa. Dia lalai seperti bulan-bulan biasa. Dia lengah dan dia lupa kepada Allah seperti bukan Ramadan. Maka Jibril mengatakan, fa'ab'adahu Allah, siapa yang masuki Ramadan lantas dosanya tidak menyebabkan diampuni, maka semoga Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah. Nabi mengatakan amin, kabulkan. Maka ini merupakan motivasi bagi kita bahwa tidak ada pilihan, tidak ada pilihan bagi kita untuk selamat kecuali harus bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Rasanya baru saja kita memasuki Ramadan, ternyata hari ini sudah hampir selesai 10 pertama Ramadan. Kita mau santai-santai, kita mau sia-siakan siang dan malam Ramadan, sedangkan dia hari-hari yang berbilang, sedangkan dia hanyalah hari-hari dan malam-malam yang terhitung, hanyalah waktu yang terbatas. Begitu cepatnya waktu berlalu, lantas kita santai, lantas kita lalai, lantas kita kendor. Apakah kita berpikir masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan? Bahkan apakah kita yakin umur kita bisa selesai sampai selesai Ramadan? Maka apa alasan kita untuk tetap lalai, untuk malas, untuk kendor dari memanfaatkan peluang yang Allah berikan kepada kita? Ingat tadi seperti yang kita katakan, seorang tidak akan merasakan nikmatnya sehat. Sekian tahun dia sehat, dia nggak pernah merasa bahwa dia di atas nikmat yang besar. Sekian tahun dia sehat,
Dia enggak pernah merasakan nikmat, dia enggak pernah merasakan bahwa dia di atas nikmat yang besar, yang merupakan dambaan dan harapan orang-orang yang terkapar di rumah sakit. Mereka menghabiskan hartanya berapapun, yang penting sehat. Tapi dia yang sehat tidak pernah merasakan bahwa itu nikmat yang besar, kecuali nanti dia sakit. Kecuali nanti dia sakit. Maka sama dengan orang yang berada di Ramadan, peluang kebaikan di mana amalan dilipat gandakan pahalanya, di mana keadaan sangat mendukung untuk dia menjadi hamba yang taat, lantas dia sia-siakan, maka di hari kemudian setelah dia meninggal, di antara waktu, bulan, kesempatan yang dia akan sesali adalah ketika dia berada di Ramadan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yagdu, kullun nasi yagdu, faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha." Setiap orang itu berusaha, setiap orang itu berusaha. Ada yang menjual dirinya untuk menyelamatkan dirinya, dan ada yang menjual dirinya, mengupayakan dirinya untuk membinasakan dirinya. Hanya salah satu dari dua pilihan. Setiap dari kita ini berusaha. Hanya ada yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dan ada yang berusaha untuk membinasakan dirinya. Apa yang kita lakukan bukan orang lain yang rasakan. Kebaikan yang kita lakukan bukan orang lain yang nikmati, tapi kita sendiri. Namun kejelekan, kelalaian, lupanya kita kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi pada musim-musim kebaikan seperti ini, tidaklah kita lalai, kita lengah, kecuali tidak ada yang merasakan akibatnya kecuali kita sendiri. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man abta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalannya, siapa yang sedikit amalannya, siapa yang malas dalam beramal, maka tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperbanyak oleh nasabnya. Coba lihat Abu Talib, coba lihat Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ini adalah paman-paman Nabi, saudara dengan bapaknya Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib bersaudara dengan bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. Tapi coba lihat, tidak ada satupun yang menerima agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang ceramai Nabi, yang nasihati Nabi, ya, yang didoakan oleh Nabi. Tapi coba lihat, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbab, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Abu Talib, orang yang begitu berjasa dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib mengorbankan jiwa dan hartanya untuk kebaikan dan keamanan hidup dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat, masalah hidayah bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kepada orang yang paling beliau cintai, wajar sebagai keluarga, sebagai paman, dia sebagai ponakan, wajar sebagai orang yang berjasa dalam hidupnya. Dia sudah keluarga kita, dia sangat berjasa dalam hidup kita, wajar kita cintai, tabiat. Tapi coba lihat, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mendoakannya, mengupayakannya, bahkan sampai sakaratul maut, Nabi masih datang kepada Abu Talib, menawarkan Islam kepadanya. "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai paman, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kamu ucapkan kalimat ini merupakan kalimat yang saya bela engkau di hadapan Allah. Engkau menjadi muslim tentunya. Tapi coba lihat, akhirnya Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muttalib, agama kesyirikan, agama kekafiran,
Yang menjadi pelajaran adalah kita bukanlah siapa-siapanya Nabi Muhammad SAW. Jarak dengan kita, jarak antara Nabi kita dengan kita ini lebih dari 1400 tahun yang silam. Tapi ternyata kita dipilih oleh Allah untuk bisa beragama dengan agamanya Nabi kita Muhammad SAW. Untuk bisa berRamadan dengan Ramadan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk kita bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau begitu semangat memanfaatkan Ramadan. Maka alangkah beruntungnya mereka, alangkah beruntungnya kita. Kalau kita pikir siapa kita? Siapa kita? Tapi ternyata Allah pilih kita. Allah kasih kepada kita kesempatan-kesempatan yang begitu berharga. Maka alangkah bahagianya orang yang memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin dengan puasa, sholat malam, sedekah, baca Quran, menyambung silaturahim. Kalau dia bisa umrah Ramadan. Di 10 terakhir dia i'tikaf, dia banyak-banyak istighfar, banyak bertobat, maka Masya Allah, nikmat yang besar bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan Ramadan. Dan betapa ruginya, betapa menyesal nantinya orang yang sia-siakan kesempatan, orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan padanya. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh sekalian, maka tetap semangat, jangan kendor. Ya, justru makin semangat. Karena kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin, ya, makin Ramadan berlalu makin kendor. Padahal puncak dari Ramadan itu ada pada 10 terakhir, yang harusnya di situ merupakan puncak dari semangat kita, habis-habisan. Tapi ya, apa yang mau dikata? Memang kenyataan yang kita lihat setiap tahunnya, awal-awalnya semangat, tapi sangat disayangkan masuk 10 kedua mulai kendor, 10 ketiga ya sudah selesai. Sangat disayangkan. Oleh karenanya mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, untuk tetap semangat, bahkan semakin semangat. Karena kalau waktu semakin sedikit, harusnya semakin dimanfaatkan, kan begitu? Kesempatan semakin sedikit, jangan lagi disia-siakan. Harusnya semakin dimanfaatkan, semakin dimanfaatkan. Makanya sangat perlu sekali untuk kita selalu mengingat akan keutamaan Ramadan, bahwa kita sedang berada di atas nikmat yang besar, supaya kita tidak menganggap remeh nikmat Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.